Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga dimutilasi mantan kekasih di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku dendam karena dituntut hukuman penjara setelah melakukan pemerkosaan hingga korban hamil. Korban dibunuh di rumah kontrakan, dimutilasi selama 3 hari. Tangis histeris keluarga menyambut kedatangan jenazah Kholidatun Nikmah di rumah duka, Cibunar, Tegal, Jawa Tengah. Setelah disolatkan, jenazah korban langsung dimakamkan. Duka menyelimuti saat pemakaman korban. Keluarga terkejut, wanita berusia 24 tahun, ibu satu anak yang bekerja di tempat konveksi di Ungaran, Jawa Tengah ini pulang dalam kondisi mengenaskan. Tubuh korban ditemukan terpotong 11 bagian di 4 lokasi di kawasan Ungaran. Awalnya, warga menemukan bagian tangan korban di Sungai Kretek, Kalongan, Minggu siang. Bagian tubuh korban ditemukan Senin pagi di Sungai Bergas, dekat kawasan wisata Cimori yang berjarak 14 km dari lokasi pertama. Bagian kaki ditemukan di lahan kosong sebelah pabrik di Tegal Panas, berjarak lebih dari 5 km. Sementara potongan tubuh lainnya ditemukan di Sungai Wonoboyo, sekitar 5 km dari temuan kaki korban. Alhamdulillah sudah ada titik terang tentang pelaku, kemudian identitas korban juga ini akan kita sinkronkan dengan hasil forensik dari Rumah Sakit Bayangkara, dan kita sudah punya datanya, dan kita ini akan kita dalami kembali mengenai motif segala macam. Aswirto, ayah korban, menuturkan terakhir menelpon anak sulungnya 14 Juli lalu. Namun beberapa hari kemudian HP anaknya tidak aktif. Keluarga baru mengetahui Kholidatun Nikmah menjadi korban mutilasi saat dijemput polisi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Ketika saya tanya sama keterangan dari Kanit itu, katanya mau minta nikah. Sedangkan si anak saya masih statusnya suami istri. Itu. Nah, mungkin kejadiannya itu maksa mungkin. Anak saya nggak mau, akhirnya seperti itu terjadinya. Jadi kalau keluarga menduga motifnya karena dendam gitu? Ya, itu jelas, dendam, jelas. Masih ada unsur dendam. Dari hasil pemeriksaan forensik, Bidokes Polda Jawa Tengah diketahui korban tewas akibat cekikan. Posisikan anatomi diurutkan dan ada semua kecuali tadi yang disebutkan organ bagian dalam sama dada nggak ada, dibuang semua di kloset dan itu satu tubuh manusia. Hasil penyelidikan polisi mengejutkan, korban ternyata dibunuh oleh Imam Sobari, mantan kekasihnya. Pelaku ditangkap polisi di stasiun Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah saat kabur menggunakan kereta api. Imam Sobari merupakan residivis yang ditahan selama 6 tahun sejak 2015 akibat memperkosa korban hingga hamil dan melahirkan bayi laki-laki. Tak ada yang menyangka setelah bebas dari penjara, pria berusia 32 tahun ini berupaya mencari Kholidatun Nikmah. Pelaku bahkan mendatangi kamar kos korban di Jalan Soekarno-Hatta, Semarang, Jawa Tengah. Dalam rekonstruksi terungkap, pelaku Imam Sobari memalsukan surat nikah siri agar bisa masuk kamar kos korban di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 30, Bergas, Semarang. Surat nikah siri palsu tersebut ditunjukkan pelaku pada pemilik kos. Itu kan di sini kan itunya kan suami istri toh, cuman nikah siri dan itu ada suratnya. Bawahnya surat nikah sirinya itu. Oh, ada surat nikah siri. Ya. Dari? Ya, mereka berdua itu kan nikah siri gitu toh, Pak. Dari Tegal apa dari Semarang? Dari mana ya? Kurang paham ya.
Untuk menyesuaikan keterangan tersangka dengan fakta di lapangan saat rekonstruksi, pelaku memperagakan 21 adegan mulai dari mencekik leher korban di kamar kos hingga membuang potongan jasad korban ke 4 lokasi. Baru bahwa yang bersangkutan diduga memalsukan surat nikah dan pada saat mendaftar ke ibu kos menyerahkan sebuah lembaran surat nikah dan surat nikah itu palsu. Pembunuhan secara mutilasi ini diduga dilatar belakangi dendam. Pelaku sakit hati lantaran niatnya menikahi korban ditolak mentah-mentah. Pelaku kian emosi mengetahui korban telah menikah dengan pria lain yang bekerja sebagai TKI di Taiwan. Kamu balik lagi ke saudara gelap? Memang masih saling suka. Masih suka? Masih suka? Masih saling suka. Kamu sama anaknya korban dekat? Betul. Pernah ngasih sesuatu ke anaknya? Sering. Kenapa kamu bunuh? Ya emang itu karena sakit hati dibilang kayak gitu. Loh, kamu kan keluar dari penjara, kemudian kamu kos, bahkan kamu punya surat nikah. Sudah punya surat nikah. Kok sampai tega kamu bunuh gimana? Terus motifmu apa? Kok potong-potong sampai 11 gitu? Karena kalau masih utuh bingung Pak. Kamu bingung? Kejadian berawal 7 tahun lalu, Imam Sobari menjalin hubungan asmara dengan Kholidatun Nikmah yang masih bersekolah di SMA dan melakukan tindak kekerasan seksual. Kholidatun Nikmah hamil, namun Imam menolak bertanggung jawab. Imam Sobari divonis hukuman 10 tahun penjara. 6 tahun bebas dari penjara, Imam Sobari mencari Kholidatun Nikmah di Semarang yang sudah menikah. Berbekal surat nikah palsu, Imam Sobari menemui mantan kekasihnya mengelabuhi pemilik kos. Imam dan Nikmah sempat bertengkar hingga terjadi pembunuhan. Selama 3 hari, Imam memutilasi mayat mantan kekasihnya di kamar mandi. Bagian tubuh korban dibuang di sejumlah tempat berbeda. Usai memutilasi korban, Imam masih sempat menemui anaknya yang tinggal bersama orang tua korban. Imam kabur melarikan diri ke Kutoarjo, Purworejo. Usai memutilasi, pelaku 2 kali menjual perhiasan korban seharga 2,4 juta rupiah. Kemudian Senin siang, korban sempat menjual perhiasan korban dengan nilai 2.400.000. Dimasukkan dalam 2 bungkus plastik, dibuang di sebelah restoran Cimore. Kemudian jam 8-nya pagi, tersangka membuang pisau. Hari Kamis, tersangka menjual kalungnya lagi yang kedua. Ada 2 perhiasan dijual. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Menurut psikolog Putri Langka, pembunuhan secara mutilasi bisa terjadi akibat ledakan emosi pelaku serta upaya menghilangkan barang bukti agar perbuatannya tidak terlacak. Terlebih jika dipicu permasalahan cinta yang bertepuk sebelah tangan, bisa menimbulkan kemarahan hingga di luar akal sehat. Cinta itu kan berarti kan perasaan yang sangat intens gitu ya. Nah sehingga karena perasaannya seintens itu, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, maka juga rasa marahnya juga bisa berkali-kali lipat. Dia juga keputusannya menjadi sangat cepat dan tidak menggunakan pertimbangan yang rasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah dokter dan perawat RSUD Jombang, Jawa Timur diperiksa polisi terkait tewasnya seorang bayi saat proses kelahiran secara normal. Tim dokter harus memutilasi bagian kepala bayi. Meski rujukan dari Puskesmas Sumobito, sang ibu harus melalui operasi sesar. Sejumlah dokter dan perawat mendatangi ruang Satreskrim Mapolres Jombang, Jawa Timur. 3 dokter, 4 perawat dari RSUD Jombang, sementara 3 dari Puskesmas Sumiboto.
Penyidik memeriksa para medis terkait kasus dugaan pemaksaan pasien melahirkan secara normal di RSUD Jombang. Materi penyidikan terkait prosedur medis yang telah dilakukan RSUD Jombang dalam menangani pasien Rohma, istri dari Yofi Widianto. Nggak bisa keluar. Saya nanya lagi, kenapa kok nggak disesar, kenapa nggak dioperasi? Ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin loh. Itu. Padahal rujukannya juga sesar. Keputusan tim medis RSUD Jombang membuat kecewa keluarga karena sejak awal sang ibu Rohma sudah berkali-kali meminta untuk operasi sesar. Badannya nanti diambil dari sesar. Loh, kenapa tadi gak disesar? Ya kita sudah berusaha ya. Kalau bisa normal ya normal dulu. Loh, terus terserah bodo amat saya lihat. Saat tiba di RSUD Jombang, posisi bayi Rohma sudah berada di pangkal rahim sehingga dokter memutuskan untuk melahirkan secara normal. Ironis, tim dokter terpaksa memutilasi potongan kepala bayi dan mengambil potongan tubuh tersebut di dalam rahim melalui operasi sesar. Sudah masuk fase aktif, artinya sudah ada pembukaan jalan lahir, gitu ya. Sehingga kemudian posisi kepala janin juga sudah masuk ke dasar panggul, gitu ya, sehingga mau nggak mau kemudian setelah konsultasi dengan dokter DPJP, gitu ya, dokter objek yang ada di sini, kemudian memang keputusannya adalah karena sudah terjadi pembukaan, gitu ya, sehingga memang diputuskan oleh DPJP diupayakan sesuai standar ya, diupayakan untuk lahir normal. Hasil pemeriksaan akan dikaji bersama tim ahli dari kepolisian. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Pegawai honorer Pemkot Bekasi yang juga staf perpustakaan SMP Negeri di Pondok Gede Bekasi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. 3 anak di bawah umur alumni SMP tersebut menjadi korban pelecehan seksual. Usai diperiksa dan dilakukan gelar perkara, Dwi Prasetyo, 23 tahun, pegawai honorer pemerintah Kota Bekasi, staf perpustakaan di SMP Negeri di Pondok Gede Bekasi, ditetapkan sebagai tersangka tindak asusila. Polisi menemukan bukti tindak asusila yang dilakukan Dwi terhadap 3 anak di bawah umur, alumni SMP Negeri tempatnya bekerja. Kejadian berawal Juni lalu saat seorang korban alumni SMP menghubungi pelaku untuk menanyakan buku perpustakaan. Namun pelaku mengajak korban bertemu di sebuah apartemen di Bekasi Selatan untuk membicarakan buku. Saat bertemu, pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Ada 3 korban atas nama inisial AC, AK maupun RA, di mana 3 orang ini menceritakan kejadian-kejadiannya tidak kepada orang tua karena takut, namun bercerita kepada teman-temannya juga. Kita bisa mengamankan tersangka, yaitu 1 orang tadi yang karyawan yang bekerja sebagai. Disita barang bukti, kaos dan celana panjang serta handphone. Tersangka kini ditahan di Mapolres Bekasi Kota dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Kasus tindak asusila ini sempat membuat ratusan siswa SMP serta alumninya menggelar unjuk rasa untuk menuntut agar Dwi Prasetyo ditangkap polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dianiaya suami, seorang istri nyaris buta terkena cairan kimia di Batang, Jawa Tengah. Korban dan suami dalam proses cerai. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap Investigasi. Bantuannya 8 jalan muda,